Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Akuntansi Pengantar kelas C Pendidikan Ekonomi 2019 yang beranggotakan Aisyah Amar Roksimawati, Aisyah Nurul Izzah, dan Aristiani akan menyampaikan materi tentang Cost of Goods Sold. Yang pertama, definisi Cost of Goods Sold. Cost of goods sold atau harga pokok penjualan adalah harga pokok dari barang dagang yang telah terjual dalam satu periode atau total keseluruhan biaya yang dikeluarkan secara langsung oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual dalam satu periode. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan perusahaan saat akan memproduksi barang atau jasa. Lalu dapat juga digunakan untuk menentukan harga jual produk, menghitung laba rugi perusahaan, dan melihat realistis biaya produksi yang ditetapkan. Dan harga pokok penjualan terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead atau biaya lain-lain. Selanjutnya ada konsep cost of goods sold. Tahap 1, menghitung penjualan bersih. Penjualan bersih sama dengan penjualan min kurung buka return penjualan plus potongan penjualan kurung tutup. Untuk catatan, ongkos angkut penjualan tidak termasuk dalam hitungan harga pokok penjualan dan menjadi biaya umum. Tahap 2, menghitung pembelian bersih. Pembelian bersih sama dengan kurung buka pembelian plus ongkos angkut pembelian kurung tutup min kurung buka return pembelian plus potongan pembelian. Tahap ketiga, menghitung persediaan barang. Ketersediaan barang sama dengan persediaan awal plus pembelian bersih. Tahap 4, menghitung harga pokok penjualan. HPP sama dengan persediaan barang min persediaan akhir. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan HPP perusahaan dagang. Nah, di sini ada harga pokok penjualan UD bersama per 31 Maret 2017. Di sini ada persediaan barang dagang awal sebesar 15 juta, pembelian sebesar 75 juta, beban angkut pembelian sebesar 1 juta, return pembelian dan PH sebesar 1.500.000, potongan pembelian 2.500.000, persediaan barang dagangan akhir 12.500.000. Selanjutnya, tahap pertama yaitu menghitung pembelian bersih. Pembelian bersih sama dengan kurung buka pembelian ditambah ongkos angkut pembelian kurung tutup dikurangi kurung buka return pembelian ditambah potongan pembelian kurung tutup. Kemudian dimasukkan yaitu pembelian sebesar 75 juta ditambah ongkos angkut pembelian yaitu sebesar 1 juta dikurangi return pembelian sebesar 1.500.000 ditambah potongan pembelian yaitu 2.500.000. Sehingga ditemukan hasilnya yaitu sebesar 72 juta. Nah, tahap kedua yaitu menghitung persediaan barang. Persediaan barang yaitu dengan cara menjumlahkan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Kemudian dimasukkan persediaan awalnya sebesar 15 juta ditambah pembelian bersih tadi yang telah ditemukan sebesar 72 juta. Sehingga hasilnya yaitu 87 juta. Kemudian tahap ketiga yaitu menghitung harga pokok penjualan. HPP sama dengan persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Tadi persediaan barangnya telah ditemukan yaitu sebesar 87 juta dikurangi persediaan akhir sebesar 12.500.000 sehingga ditemukan hasilnya yaitu sebesar 74.500.000. Maka harga pokok penjualan pada tanggal 31 Maret 2017 dari UD bersama mencapai
74.500.000. Yang selanjutnya yaitu komponen pembentukan akun. Yang pertama ada persediaan awal barang dagang, merupakan persediaan barang dagangan yang tersedia pada awal periode neraca awal usaha atau tahun buku berjalan. Saldo persediaan awal perusahaan dagang terdapat pada neraca saldo periode berjalan atau pada neraca awal perusahaan atau laporan neraca tahun sebelumnya. Informasi tentang saldo persediaan awal barang dagangan bisa dilihat pada neraca. Yang kedua, ada persediaan akhir barang dagang, merupakan persediaan stok barang dagangan yang tersedia atau tersisa pada akhir periode neraca usaha atau akhir tahun buku berjalan. Informasi tentang saldo persediaan akhir perusahaan bisa ditemukan pada data penyesuaian perusahaan selama akhir periode. Persediaan akhir barang dagang dapat dihitung dengan cara mengurangi jumlah barang siap untuk dijual dari persediaan awal barang dagangan ditambah dengan pembelian bersih. Yang ketiga yaitu pembelian bersih, merupakan seluruh pembelian barang dagang, baik pembelian secara tunai maupun kredit yang dilakukan perusahaan, ditambah dengan biaya angkut pembelian, kemudian dikurangi dengan diskon atau potongan pembelian dan return pembelian yang terjadi pada suatu perusahaan selama awal periode sampai akhir periode tertentu. Ada 5 unsur pembelian bersih yang harus diperhatikan, adalah biaya angkut pembelian, pembelian kotor, potongan pembelian, return pembelian, dan pengurangan harga. Cara menghitung harga pokok penjualan perusahaan manufaktur, yaitu ada 4 tahapnya. Tahap yang pertama menghitung bahan baku yang digunakan dengan rumus saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Tahap kedua dengan menghitung total biaya produksi dengan rumus bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya produksi. Kemudian tahap ketiga menghitung biaya produksi dengan rumus biaya produksi sama dengan total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dikurangi saldo akhir persediaan barang. Lalu tahap yang terakhir yaitu menghitung HPP dengan rumus HPP sama dengan biaya produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. Berikut adalah contoh cara menghitung harga pokok penjualan perusahaan manufaktur. PT Bumi Raya Auto Parts merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, pembuatan spare part motor. Di awal bulan Juli diketahui, persediaan bahan baku mentah sebesar 50 juta, bahan setengah jadi sebesar 100 juta, dan persediaan spare part sebesar 150 juta. Untuk proses produksi bulan Juli, PT Bumi Raya Auto Parts membeli materi bahan baku sebesar 750 juta plus biaya pengiriman 20 juta. Sedangkan selama proses produksi timbul biaya pemeliharaan mesin sebesar 10 juta. Selesai bulan Juli diketahui sisa penggunaan materi bahan baku mentah sebesar 80 juta, sisa materi setengah jadi 10 juta, sisa spare part siap jual 25 juta. Lalu ditanyakan berapa harga pokok penjualan PT Bumi Raya Auto Parts? Untuk tahap 1, yaitu menghitung bahan baku yang digunakan. Dengan rumus saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Jadi sama dengan 50 juta ditambah 750 juta plus 20 juta dikurangi 80 juta sama dengan 740 juta. Tahap kedua yaitu menghitung total biaya produksi. Rumusnya, bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead produksi. Sehingga diperoleh 740 juta ditambah 10 juta sama dengan 750 juta. Tahap ketiga yaitu menghitung harga pokok
produksi. Dengan rumus, harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dikurangi saldo akhir persediaan barang. Sehingga didapatkan 750 juta ditambah 100 juta dikurangi 10 juta sama dengan 840 juta. Kemudian tahap akhir, menghitung harga pokok penjualan. Dengan rumus, harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. Sehingga didapatkan 840 juta ditambah 150 juta dikurangi 25 juta sama dengan 960 juta. Dari perhitungan di atas, maka diketahui harga pokok penjualan PT Bumi Raya Auto Parts pada bulan Juli yaitu sebesar 965 juta.